Yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Kita jangan ikut pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network. Bagi Anda semua yang berharap Presiden Prabowo mengambil tindakan tegas, apalagi sampai kemudian mengadili Jokowi, saya sih minta Anda jangan terlalu berharap ya. Atau kalau sempat berharap, jangan berharap lagi. Karena nanti Anda akan kecewa. Jangankan sampai mengadili. Ini Presiden Prabowo bahkan menganggap sejumlah orang, terutama dari kalangan civil society, termasuk kita-kita ini yang ingin memisahkan dia dengan Jokowi sebagai sesuatu yang lucu. Jadi layak ditertawakan, tapi sekaligus juga membahayakan. Prabowo menyampaikan hari itu ketika membuka Kongres ke-18 Muslimat NU di Jatim Expo Surabaya hari Senin tanggal 10 Februari 2025, berarti hari ini ya. Saya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Ibu Khofifah. Saya baru jumpa baru menjelang mau Pilpres. Benar Bu Khofifah? Yang suruh saya menghadap Ibu Khofifah itu Pak Jokowi. Benar? Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Kita jangan ikut pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Dari ratusan tahun diveda et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Gak usah dihiraukan. Tapi benar Bu, saya datang, kemudian setelah saya ketemu hanya beberapa saat, saya ambil kesimpulan. Ibu Khofifah ini waktu itu dalam hati saya adalah seorang tokoh yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Kita bisa ambil kesimpulan tentang kemampuan seseorang, nggak usah lama-lama. Seorang pemimpin daerah, seorang pemimpin rakyat, kita bisa tahu kalau mengerti atau tidak kehidupan rakyat, mengerti atau tidak, menguasai atau tidak. Beliau menguasai itu, pertanian menguasai, produksi berapa ton di kabupaten mana, produksi beras di kabupaten mana, beliau hafal. Produksi cabai beliau tahu. Harga bawang merah beliau tahu. Ini pemimpin luar biasa. Untung beliau dukung saya kemarin itu. Saudara-saudara, banyak wartawan. Saya nggak boleh cawe-cawe. Boleh nggak? Enggak, saya bicara apa adanya. Itu keyakinan saya.
Itu keyakinan saya. Jadi kita harus biasa bicara apa adanya. Yang benar itu benar, yang tidak benar itu tidak benar. Matahari terbit dari timur, turun di barat. Kita harus bicara apa adanya. Jangan coba-coba merubah-rubah. Kalau saya. Jadi saya sebetulnya tidak mau panjang lebar karena saya memang grogi, ya kan? Tapi saya ingin menyampaikan terima kasih saya kepada muslimat. Dikatakan bahwa kekuatan suatu bangsa, kehebatan suatu bangsa dibayar oleh darah putra-putra bangsa itu dan air mata ibu-ibu. Jadi clear ya sekarang ini ya, karena tadi itu kan disampaikan di depan para pengurus PBNU, ada kabinet, kemudian juga ada, jangan lupa ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming, sekaligus putra dari Pak Jokowi. Jadi kendati tampak sekali sekarang ini kalau kita amati perbedaan berbagai kebijakan antara Presiden Prabowo dengan Jokowi, bahkan termasuk soal IKN yang anggarannya sekarang ini diblokir. Tapi kalau untuk memisahkan Prabowo dengan Jokowi itu tidak mungkin. Yang lebih tidak mungkin lagi membuat Pak Prabowo dengan memenjarakan Jokowi. Itu kan bukan hanya pisah, tapi ini betul-betul agak patah arang gitu ya. Jadi sekali lagi memisahkan saja tidak bisa, apalagi sampai mengadili dan memenjarakan. Sekarang ini kan tuntutan untuk mengadili dan memenjarakan Jokowi itu berhembus sangat kencang di berbagai kota di Indonesia, termasuk di kota Solo ini yang jadi daerah kekuasaan terakhir sekarang ini dari Jokowi. Selain para aktivis yang secara terbuka menuntut Jokowi diadili, itu baik melalui orasi-orasi maupun video-video di media sosial yang banyak sekali bertebaran, coret-coret di dinding ini berupa grafiti adili Jokowi itu terjadi secara masif. Di kota Solo bahkan tanggal 9 Februari kemarin itu ya, jumlah orang melakukan konvoy menuntut Jokowi diadili. Mereka bahkan mendatangi rumah Jokowi di kawasan Sumber, kota Solo. Sebut-sebut ngomong. Di Surabaya yang selama ini jadi salah satu kota basis pendukungnya Jokowi, ini tentu saja saat dia masih mesra bersama dengan PDIP, coret-coret di dinding adili Jokowi itu juga banyak bertebaran. Sehari sebelum kehadiran Prabowo dan Gibran di Surabaya untuk menghadiri acara Muslimat ini, petugas Satpol PP bekerja keras menghapus grafiti adili Jokowi. Tentu sekarang Anda jadi bertanya-tanya, bagaimana caranya mengadili Jokowi kalau sikap dari Presiden Prabowo, Pak, atau sikap Prabowo semacam itu? Kan pernyataan dari Pak Prabowo ini kan harus diartikan sebagai instruksi seorang presiden kepada aparat penegak hukum agar tak merespon dong pengaduan yang bisa menyebabkan dan membawa Pak Jokowi itu diadili bahkan sampai kemudian dipenjara. Tanpa pernyataan Presiden Prabowo saja sekarang ini kan aparat penegak hukum itu tampak sekali keengganannya untuk mengadili Jokowi. Bahkan ketika ada yang coret-coret di dinding pun itu ada misalnya Kapolres Tabes Yogyakarta yang menyatakan akan mengejar
mereka ini yang mencoret-coret dinding mengadili Jokowi. Ini kan ekspresi publik kok kemudian mau dibungkam gitu ya. Ya tapi ini kan sebenarnya mereka ini hanya aparat di bawah yang melaksanakan instruksi dari pimpinannya. Sebenarnya mungkin mereka punya perasaan yang berbeda, tapi ya kalau instruksi dari pimpinan mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi bagaimana kalau sudah seperti itu? Kemudian apalagi sekarang ada pernyataan dari Pak Prabowo sebagai presiden. Saya sarankan Anda jangan patah arang, terus tidak berani speak up lagi. Pemerintahan Prabowo saat ini sedang dalam transisi itu dan kelihatannya berkejaran dengan waktu dan juga berhitung-hitung dengan keterbatasan anggaran. Kalau ingin pemerintahnya kuat dan tetap didukung rakyat, kendati kondisi perekonomian negara makin berat, ya kan sekarang ini kan PHK di mana-mana, harga-harga meningkat, dan diperkirakan ini nanti ekonomi juga akan makin stagnan pertumbuhannya, bahkan menurun bersama dengan pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Kondisi ini dipastikan akan memunculkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan rakyat. Dan kemudian kalau Presiden Prabowo itu berani mengambil langkah mengadili Jokowi, itu bisa menjadi katarsis bagi rakyat yang marah dan kecewa. Apalagi kan semua rakyat sekarang ini tahu bahwa situasi buruk seperti saat ini disebabkan oleh oleh Jokowi selama 2 periode mengelola negara dengan cara ugal-ugalan. Makanya saya sendiri sebenarnya sejak awal selalu menyatakan mestinya Pak Prabowo itu memutus rantai asosiasi dia dengan Pak Jokowi. Kalau toh tidak memutus mata rantainya ya diam sajalah gitu, nggak usah muncul pernyataan semacam ini. Ya tapi itu pilihan dari Pak Prabowo yang harus kita hormati ya, pilihan pribadi dia. Mungkin ini dalam konteks dia menjaga etika sebagai orang yang didukung oleh Jokowi dan dia kemudian bisa menjadi presiden. Karena ini kan tahun 2024 ini adalah percobaan ketiga dari Pak Prabowo untuk menjadi presiden. Kalau untuk wakil presiden malah yang keempat. Dan 3 kali percobaan sebelumnya termasuk ketika menjadi wakil presiden kan selalu kalah. Dan Pak Prabowo secara jelas menyatakan bahwa ya karena dia dikalahkan oleh Pak Jokowi, maka pilihannya dia bergabung dengan Pak Jokowi dengan konsekuensi menggandeng anaknya Gibran Rakabuming itu menjadi calon wakil presidennya, dan sekarang terbukti manjur resep itu, dia jadi presiden dan Gibran jadi wakil presidennya. Itu harga yang harus dia bayar gitu. Pak Prabowo tahu kalau kemarin dia tidak menggandeng Gibran, ya dipastikan dia akan kalah lagi. Kenapa? Karena semua instruktur kekuasaan kan pada waktu itu ada di kendali Jokowi. Jadi kalau sekarang dia menyatakan ingin memisahkan dengan Pak Jokowi adalah lucu-lucuan, itu saya kira mungkin prinsip pribadinya yang silakan kita hormati. Tetapi kan saya pikir Pak Prabowo itu posisinya selain pribadi, dia juga adalah sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara. Ini saya kira mungkin nantinya kalau kemudian sampai pada satu titik ketika kemudian rakyat memberi pilihan apakah terus bersama dengan Pak Jokowi atau bersama rakyat, saya kira Pak Prabowo pasti tidak akan menganggap lucu atau menganggap tidak lucu kalau ada yang ingin memisahkan Pak Prabowo itu dengan rakyat. Kan selalu Pak Prabowo menyatakan bahwa sebagai tentara dia itu berjuang untuk rakyat ini ya, dan mereka adalah tentara rakyat. Sama kemarin ketika juga memberikan pengarahan dalam rapim rapat pimpinan TNI Polri juga mengingatkan bahwa gaji mereka itu dari ujung kaki sampai ujung kepala itu dibayar oleh rakyat. Sama Pak Prabowo juga dari ujung kaki sampai ujung kepalanya sekarang sebagai presiden itu, bahkan sebelumnya juga ketika dia menjadi tentara dia dibayar oleh rakyat, dan sebagai presiden yang dipilih melalui pilpres ini kan dia itu mendapatkan mandat dari rakyat. Jadi manakala rakyat yang memberikan mandatnya memerintahkan dia untuk mengadili Jokowi, itu bukan sebagai Pak Prabowo pribadi sekali lagi ya ini mau tidak mau dia pasti akan terus memilih apakah tetap melindungi Jokowi atau ditinggalkan rakyat. Saya yakin kok pasti Pak Prabowo akan memilih bersama rakyat. Jadi setidaknya dari mana itu gambarannya? Kemarin ketika ribut-ribut gas LPG yang diputuskan oleh Bahlil itu tidak boleh pengecer atau pedagang warungan itu menjual, dan kemudian rakyat menderita, Pak Prabowo itu memutuskan untuk mengembalikan sistem itu, dan dalam hal ini Pak Prabowo mungkin mengabaikan subsidi 80 triliun lebih yang dikatakan oleh Bahlil itu tidak tepat sasaran demi untuk melindungi kepentingan rakyat. dan ini jangan lupa Bahlil adalah dia ketua umum Golkar yang ditempatkan oleh Pak Jokowi di sana, dan dia adalah orangnya Jokowi yang ditempatkan di kabinet. Pak Prabowo bisa tegas ketika itu urusannya berkaitan dengan rakyat.
Saya kira kalau kemudian sekarang ini Anda misalnya menuntut Pak Jokowi diadili dan kemudian Fufu Fafa juga dicopot atau dilengserkan, saya kira ini Pak Jokowi maupun Gibran Rakabuming, maksud saya ya, bukan Fufu Fafa ya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, ya ini juga jangan terlalu berharap Anda ingin Pak Prabowo kemudian melengsarkan atau meninggalkan Gibran Rakabuming. Ini faktanya di mana-mana selalu kalau ada acara-acara penting semacam ini, termasuk kemarin NU tuh selalu datang berdua juga kok Pak Prabowo tuh dengan Gibran. Biasanya kan kalau acara-acara tertentu itu kan kalau presiden sudah hadir ya wakil presiden nggak perlu hadir. Tapi ini kelihatan sekali bahwa mereka ingin menunjukkan kekompakan selalu hadir bersama dalam acara-acara yang penting. Sekali lagi jangan putus asa, jangan patah harapan karena Pak Prabowo sebagai pribadi harus dipisahkan. Ini kita mengingatkan pada Pak Prabowo ya. Pak Prabowo sebagai pribadi dan sebagai presiden dan juga sekaligus kepala negara itu